Kekuasaan sebagai takdir yang dipilih. Kekuasaan sering kita pahami sebagai hasil ambisi. Padahal dalam filsafat sejarah, ia lebih mirip pertemuan antara kehendak manusia dan arus zaman. Prabowo Gibran muncul pada saat masyarakat lelah pada kegaduhan dan rindu kepastian. Kita melihat bahwa kekuasaan tidak sekedar direbut, tetapi disiapkan oleh situasi kolektif yang menginginkan ketenangan, meski harus membayar dengan kompromi. Sebagai posisi, kita berdiri di antara kekaguman dan kewaspadaan. Kita menyadari bahwa takdir politik bukan sesuatu yang turun dari langit, melainkan hasil pilihan berjuta kesadaran. Ketika rakyat memilih stabilitas, maka kekuasaan yang lahir pun akan memprioritaskan ketertiban. Disinilah takdir menjadi sesuatu yang dipilih, bukan dipaksakan. Namun filsafat mengajarkan, setiap takdir yang dipilih menuntut tanggung jawab moral. Jika kekuasaan ini adalah cermin kehendak kolektif, maka kita tak bisa sepenuhnya mencuci tangan. Kita adalah bagian dari keputusan sejarah itu sendiri. Prabowo, ingatan negara. Prabowo bukan sekedar individu, ia adalah arsip hidup negara. Di tubuh dan bahasanya, tersimpan memori tentang disiplin, kekerasan, kekalahan, dan ambisi yang tertunda. Negara, melalui dirinya, seakan sedang berdamai dengan masa lalunya sendiri, bukan untuk mengadilinya, tapi untuk menggunakannya kembali. Sebagai posisi reflektif, kita membaca Prabowo bukan dengan emosi, melainkan dengan kesadaran historis. Ia adalah simbol bahwa negara belum sepenuhnya meninggalkan bayang-bayang kekuatan lama. Dalam filsafat, masa lalu yang tidak diselesaikan akan selalu kembali, bukan sebagai hantu, tapi sebagai pemimpin. Pertanyaannya bukan apakah Prabowo baik atau buruk, melainkan apa yang sedang ingin diingat oleh negara melalui dirinya. Ketika negara memilih ingatan tertentu, ia sekaligus melupakan yang lain. Disinilah tugas kita, menjaga agar ingatan tidak berubah menjadi pembenaran. Gibran, waktu yang dipercepat. Gibran hadir sebagai peristiwa waktu, bukan sekedar figur politik. Ia melompati tahapan yang biasanya dianggap sakral dalam demokrasi. Dalam filsafat, ini disebut percepatan sejarah, ketika proses dipadatkan demi hasil. Negara seperti berkata, kita tak punya waktu untuk menunggu. Sebagai posisi sadar, kita tidak hanya melihat usia muda, tetapi struktur yang mengangkatnya. Gibran adalah simbol generasi, namun juga produk sistem yang memungkinkan jalan pintas. Ia mengajarkan pada kita bahwa dalam politik modern, legitimasi tidak lagi murni berasal dari pengalaman, tapi dari kedekatan pada pusat kuasa. Di sini kita tidak menghakimi, tapi bertanya, apa arti meritokrasi ketika waktu dipercepat? Jika segalanya bisa dilompati, maka demokrasi berubah dari perjalanan menjadi lift, cepat, efisien, tapi tanpa pemandangan. Bab 4. Ayah, Anak, dan Negara. Dalam Prabowo Gibran, negara seperti meminjam logika keluarga. Ada figur ayah, ada figur anak, dan rakyat berada di posisi yang ambigu antara anggota keluarga dan objek pengasuhan. Filsafat politik sejak lama mengingatkan bahwa ketika negara menyerupai keluarga, kritik sering dianggap durhaka. Sebagai posisi, kita perlu menjaga jarak simbolik. Kekuasaan yang terlalu personal berisiko mengaburkan batas antara publik dan privat. Ketika kedekatan biologis menjadi dasar legitimasi politik, negara perlahan kehilangan sifat impersonal yang menjadi fondasi keadilan. Pertanyaannya bukan tentang hubungan darah, tetapi tentang hubungan kuasa. Apakah negara masih berdiri di atas hukum atau mulai berdiri di atas kedekatan? Disinilah kewaspadaan kita diuji. Legitimasi dan narasi. Kekuasaan tidak bertahan karena senjata atau suara, tetapi karena cerita. Prabowo Gibran dibungkus dalam narasi keberlanjutan, ketenangan, dan masa depan yang aman. Narasi ini bekerja halus, menenangkan kecemasan kolektif dan memberi ilusi arah. Sebagai posisi reflektif, kita memahami bahwa narasi bukan kebohongan, tapi seleksi realitas. Ia memilih mana yang ditampilkan dan mana yang disembunyikan. Dalam politik, yang berbahaya bukan narasi yang salah, tetapi narasi yang terlalu rapi hingga tak menyisakan ruang bertanya. Maka tugas kita bukan menolak cerita, tetapi membacanya secara kritis. Kita menjaga agar legitimasi tidak berubah menjadi dogma, dan agar cerita kekuasaan tidak menggantikan kebenaran yang kompleks.
Demokrasi sebagai jalan, bukan tujuan. Dalam praktik Prabowo Gibran, demokrasi tampak diperlakukan sebagai sarana, bukan nilai akhir. Pemilu adalah pintu masuk, bukan ruang tinggal. Filsafat politik sejak lama mengingatkan bahwa demokrasi yang hanya dijadikan prosedur akan kehilangan rohnya sebagai etika hidup bersama. Sebagai posisi, kita menyadari bahwa suara rakyat telah dipakai untuk mengesahkan arah tertentu, bukan untuk terus dilibatkan. Setelah pemilihan usai, rakyat kembali menjadi penonton, sementara keputusan berjalan di ruang yang semakin tertutup. Demokrasi berhenti sebagai peristiwa, bukan proses. Pertanyaannya bukan apakah demokrasi dilanggar, melainkan apakah demokrasi masih dihidupi. Disinilah peran kesadaran publik menjadi penting, menjaga agar jalan tidak diklaim sebagai tujuan akhir. Bab 7. Negara dan figur ayah. Prabowo tampil sebagai figur ayah negara, tegas, protektif, penuh wibawa. Dalam psikologi politik, figur ayah muncul ketika masyarakat merasa lelah, takut, dan rindu kepastian. Negara menawarkan perlindungan, asal rakyat bersedia patuh. Sebagai posisi reflektif, kita memahami bahwa figur ayah selalu membawa dua sisi, rasa aman dan potensi dominasi. Ketika ayah terlalu kuat, anak tidak lagi belajar mandiri. Ketika negara terlalu protektif, warga kehilangan keberanian bersuara. Filsafat mengingatkan, negara ideal bukan ayah, melainkan ruang dewasa. Maka pertanyaannya bukan apakah figur ayah dibutuhkan, tetapi kapan ia harus melepaskan kendali. Generasi dan simbol. Gibran berfungsi lebih sebagai simbol ketimbang agen perubahan. Ia mewakili generasi muda dalam rupa namun belum tentu dalam gagasan. Dalam politik simbolik, kehadiran lebih penting daripada isi. Sebagai posisi, kita tidak terjebak pada usia, tapi membaca struktur. Simbol generasi sering dipakai untuk meredam tuntutan generasi itu sendiri. Ketika satu wajah muda diangkat ke puncak, jutaan suara muda lainnya justru menjadi sunyi. Disinilah filsafat bersikap curiga. Apakah simbol ini membuka pintu atau justru menutupnya? Kita harus membedakan antara representasi dan representatif. Stabilitas versus kebebasan. Setiap kekuasaan memilih nilai yang dikorbankan. Dalam rezim ini, stabilitas sering diletakkan di atas kebebasan. Ketertiban dianggap prasyarat kemajuan, sementara kebebasan dipandang sebagai potensi gangguan. Sebagai posisi sadar, kita memahami daya tarik stabilitas. Ia menjanjikan keamanan dan prediktabilitas. Namun filsafat politik mengingatkan bahwa kebebasan bukan gangguan, melainkan tanda kehidupan demokratis. Ketika stabilitas dijaga terlalu ketat, ia berubah menjadi ketenangan yang dipaksakan. Maka tugas kita adalah menjaga keseimbangan, agar stabilitas tidak menjelma menjadi keheningan yang menekan. Negara sebagai manajer. Negara kini bekerja seperti manajer besar, mengatur, menargetkan, dan mengevaluasi. Bahasa politik berubah menjadi bahasa efisiensi. Keberhasilan diukur dengan angka, grafik, dan capaian. Sebagai posisi reflektif, kita melihat bahaya reduksi manusia menjadi data. Dalam filsafat, manusia adalah tujuan, bukan alat. Ketika negara terlalu manajerial, penderitaan yang tidak terukur sering diabaikan. Pertanyaannya bukan apakah negara perlu efisien, tetapi apa yang dikorbankan demi efisiensi. Disinilah etika harus berdiri di atas manajemen. Militarisme yang disublimkan. Militarisme tidak selalu hadir dalam bentuk senjata atau barak. Ia bisa hidup dalam cara berpikir, perintah yang tak boleh dibantah, loyalitas tanpa tanya, dan hierarki yang dianggap alamiah. Dalam Prabowo Gibran, militarisme muncul bukan sebagai ancaman terang, melainkan sebagai logika sunyi yang menyusup ke tata kelola negara. Sebagai posisi reflektif, kita membaca bahwa ketertiban dijadikan nilai tertinggi. Segala sesuatu yang memperlambat, kritik, perdebatan, keraguan, dianggap gangguan. Inilah ciri militarisme yang disublimkan, tidak memukul tapi membiasakan patuh. Filsafat mengingatkan bahwa negara yang terlalu nyaman dengan logika komando akan kehilangan kebijaksanaan dialog. Kita tidak menolak disiplin, tetapi menolak ketika disiplin menggantikan nurani. Politik tanpa amarah. Kekuasaan hari ini tidak datang dengan teriakan atau ancaman. Ia hadir dengan senyum, kesopanan, dan bahasa yang menenangkan. Prabowo Gibran mengelola kekuasaan tanpa amarah, namun justru disitulah kekuatannya.
Sebagai posisi sadar, kita memahami bahwa kekuasaan yang dingin lebih sulit dilawan. Tidak ada musuh yang jelas, tidak ada konflik terbuka. Segalanya terasa normal, bahkan wajar. Filsafat politik mengajarkan bahwa ketidakadilan yang paling berbahaya adalah yang terasa biasa. Ketika semuanya tampak tenang, kewaspadaan justru harus ditajamkan. Rakyat sebagai penonton. Dalam konfigurasi ini, rakyat berperan aktif hanya saat pemilu. Setelah itu, politik kembali menjadi urusan elit. Negara berjalan, rakyat menonton. Demokrasi direduksi menjadi tontonan berkala. Sebagai posisi reflektif, kita merasakan jarak yang melebar antara pengambil keputusan dan kehidupan sehari-hari. Partisipasi digantikan oleh representasi, dialog digantikan oleh pidato. Filsafat mengingatkan, rakyat yang terlalu lama menjadi penonton akan lupa cara berbicara. Maka kesadaran politik harus dirawat, agar rakyat tetap menjadi subjek, bukan audiens. Hukum sebagai alat ketertiban. Hukum dalam rezim ini lebih sering dipahami sebagai alat menjaga ketertiban daripada sarana keadilan. Ketertiban memang membuat negara mudah dikelola, tetapi keadilan membuat negara layak dihuni. Sebagai posisi sadar, kita melihat hukum bekerja selektif, tajam ke bawah, lentur ke atas. Ini bukan sekadar persoalan moral, tapi struktur kekuasaan. Filsafat hukum menegaskan bahwa hukum tanpa keadilan hanyalah peraturan. Tugas kita adalah mengingatkan bahwa hukum seharusnya melindungi yang lemah, bukan mengamankan yang kuat. Media dan kesopanan kekuasaan. Kekuasaan modern tidak memusuhi media, ia merangkulnya. Bahasa dijaga, konflik dilunakkan, citra dirawat. Media menjadi ruang kesopanan, bukan pertarungan gagasan. Sebagai posisi reflektif, kita membaca bahwa informasi disaring bukan dengan sensor kasar, tetapi dengan framing halus. Yang keras dilembutkan, yang kritis dipinggirkan. Filsafat mengingatkan bahwa kebebasan pers bukan hanya soal boleh berbicara, tetapi soal berani mengguncang. Ketika media terlalu sopan, kebenaran sering tak sampai. Oposisi yang dijinakan. Oposisi dalam rezim Prabowo Gibran tidak dilenyapkan, tetapi dilembutkan. Ia diberi ruang berbicara, namun tanpa daya mengguncang. Dalam filsafat kekuasaan modern, ini adalah strategi paling efektif, membiarkan kritik hidup asal tidak berbahaya. Sebagai posisi reflektif, kita melihat oposisi berubah fungsi, dari penantang menjadi pelengkap. Kritik diserap menjadi variasi suara, bukan perlawanan. Demokrasi tetap terlihat ramai, padahal isinya seragam. Filsafat mengingatkan bahwa oposisi sejati bukanlah yang paling keras, tetapi yang paling konsisten menjaga jarak dari kekuasaan. Ketika oposisi terlalu nyaman, kewaspadaan publik harus meningkat. Pembangunan sebagai moralitas. Pembangunan dijadikan bahasa moral. Ia tidak lagi sekedar program, tetapi kebaikan itu sendiri. Siapa yang menolak pembangunan dianggap menghambat masa depan, bahkan dicurigai anti negara. Sebagai posisi sadar, kita memahami daya magis pembangunan. Ia menjanjikan jalan, gedung, dan angka pertumbuhan. Namun, filsafat bertanya, untuk siapa pembangunan itu terjadi? Ketika pembangunan dijadikan moralitas, penderitaan yang tak sejalan dengannya dianggap harga wajar. Disinilah kita perlu mengembalikan manusia sebagai ukuran utama kemajuan. Kota sebagai alat kekuasaan. Kota menjadi panggung keberhasilan rezim. Gedung tinggi, jalan lebar, dan kawasan tertata dipamerkan sebagai bukti kemajuan. Kota berubah menjadi etalase kekuasaan. Sebagai posisi reflektif, kita membaca kota sebagai ruang politik. Kamera, aturan, dan tata ruang bekerja bukan hanya mengatur lalu lintas, tetapi juga perilaku. Kota yang rapi seringkali kota yang diawasi. Filsafat kota mengingatkan bahwa ruang publik adalah tempat kebebasan, bukan sekedar keteraturan. Ketika kota terlalu steril, demokrasi kehilangan nafasnya. Desa sebagai narasi. Desa sering dihadirkan dalam pidato sebagai akar bangsa dan simbol keaslian. Namun dalam kebijakan, desa kerap dijadikan objek, bukan subjek. Ia dipuji, tapi jarang diajak menentukan. Sebagai posisi sadar, kita melihat desa dijadikan narasi legitimasi. Anggaran turun, baliho naik, tapi kemandirian sering tak tumbuh. Desa dikelola, bukan diberdayakan. Filsafat politik menegaskan bahwa keadilan bukan soal distribusi, tetapi partisipasi. Desa harus berbicara, bukan hanya menerima.
Generasi muda dan harapan palsu. Generasi muda dijadikan simbol masa depan. Mereka dipuji dalam slogan namun sering diabaikan dalam kebijakan. Harapan dibangun tapi ruang berpendapat dipersempit. Sebagai posisi reflektif, kita membedakan antara harapan dan ilusi. Wajah muda di panggung kekuasaan tidak otomatis berarti politik muda dalam substansi. Filsafat mengajarkan bahwa masa depan tidak diwariskan tetapi diperjuangkan. Jika generasi muda hanya dijadikan ornamen, maka harapan itu palsu. Negara dan ketakutan. Setiap kekuasaan bekerja dengan emosi dasar manusia, dan ketakutan adalah yang paling efektif. Dalam Prabowo Gibran, ketakutan tidak selalu diucapkan, tetapi dirasakan. Takut keos, takut krisis, takut kembali ke masa yang tak pasti. Ketakutan ini menjadi alasan diam yang paling masuk akal. Sebagai posisi sadar, kita memahami bahwa ketakutan sering disamarkan sebagai kewajaran. Ia hadir dalam kalimat, yang penting stabil, jangan macam-macam, nanti rusak. Ketakutan tidak memerintah, tetapi membujuk. Filsafat mengingatkan, negara yang sehat dibangun di atas harapan, bukan kecemasan. Ketika ketakutan dijadikan fondasi, rakyat pelan-pelan menyerahkan kebebasannya sendiri. Moralitas kekuasaan. Kekuasaan selalu mengklaim moralitasnya sendiri. Ia menyebut dirinya realistis, bertanggung jawab demi bangsa. Dalam rezim ini, moralitas kekuasaan sering diukur dari hasil, bukan dari cara. Sebagai posisi reflektif, kita bertanya, apakah tujuan yang dianggap baik membenarkan cara yang problematik? Filsafat sejak Kant hingga Arendt menolak moralitas yang mengorbankan manusia demi stabilitas. Moralitas sejati bukan soal menang atau berhasil, tetapi soal menjaga martabat. Ketika kekuasaan melupakan ini, kritik bukan gangguan, melainkan kewajiban etis. Diam sebagai kepatuhan. Di era ini, diam sering dipuji sebagai kedewasaan. Tidak ribut, tidak melawan, tidak bertanya. Diam dianggap tanda stabilitas sosial. Sebagai posisi sadar, kita membaca diam sebagai bahasa politik. Ia bisa berarti setuju, tapi juga bisa berarti takut. Dalam banyak kasus, diam bukan pilihan bebas, melainkan adaptasi. Filsafat mengingatkan bahwa demokrasi mati bukan karena teriakan, tetapi karena keheningan. Ketika terlalu banyak yang memilih diam, kebenaran kehilangan suara. Politik tanpa imajinasi. Politik Prabowo Gibran banyak berbicara tentang keberlanjutan, melanjutkan, menjaga. Namun jarang berbicara tentang membayangkan dunia yang benar-benar baru. Politik kehilangan imajinasi. Sebagai posisi reflektif, kita melihat negara berjalan lurus tanpa bertanya, kemana? Tanpa imajinasi, politik hanya mengelola masa kini, bukan menyiapkan masa depan. Filsafat mengajarkan bahwa perubahan besar selalu lahir dari imajinasi moral. Ketika politik berhenti bermimpi, ia hanya mengulang dirinya sendiri. Nasionalisme yang pragmatis. Nasionalisme dalam rezim ini bukan api, melainkan alat. Ia digunakan saat diperlukan, dilembutkan saat bernegosiasi. Nasionalisme menjadi bahasa pragmatis. Sebagai posisi sadar, kita memahami bahwa nasionalisme tanpa etika mudah berubah menjadi slogan. Ia menguatkan negara, tapi belum tentu melindungi rakyat. Filsafat politik menegaskan, cinta tanah air bukan tentang simbol, tetapi keberanian mengkoreksi. Nasionalisme sejati berani mengkritik demi kebaikan bersama. Rakyat dan ketergantungan. Kekuasaan modern jarang memaksa, ia memelihara. Bantuan, subsidi, dan program sosial menjadi wajah kepedulian negara. Namun di balik itu, lahir relasi ketergantungan yang sunyi. Rakyat dibantu, tapi juga diikat. Sebagai posisi sadar, kita memahami bahwa bantuan bukan kesalahan, tapi ketergantungan adalah bahaya. Ketika hidup terlalu bergantung pada negara, keberanian untuk mengkritik perlahan menghilang. Rasa terima kasih berubah menjadi kepatuhan. Filsafat mengingatkan bahwa kebebasan sejati lahir dari kemandirian. Negara seharusnya membebaskan warga untuk berdiri, bukan membuat mereka takut jatuh tanpa pegangan. Negara sebagai penjaga, bukan pelayan. Dalam rezim ini, negara tampil sebagai penjaga ketertiban. Ia hadir untuk mengatur, mengawasi, dan menenangkan. Pelayanan menjadi turunan, bukan pusat.
Sebagai posisi reflektif, kita merasakan negara lebih cepat bereaksi pada gangguan stabilitas daripada jeritan keadilan. Ketertiban diprioritaskan, penderitaan dinegosiasikan. Filsafat politik menegaskan, negara dibentuk untuk melayani kehidupan, bukan sekedar menjaganya tetap rapi. Ketika negara lupa melayani, legitimasi moralnya perlahan terkikis. Kekuasaan dan waktu. Setiap kekuasaan percaya ia berbeda, lebih bijak, lebih modern. Namun waktu selalu membongkar ilusi itu. Kekuasaan datang, berkuasa, lalu diuji oleh sejarah. Sebagai posisi sadar, kita menolak terpesona oleh klaim keabadian. Kita belajar bahwa kekuasaan bukan akhir cerita, hanya satu bab dalam buku panjang bangsa. Filsafat kewarganegaraan menegaskan, warga bukan penonton sejarah, melainkan penulisnya, meskipun sering dengan pena kecil. Filsafat sebagai perlawanan terakhir. Ketika ruang politik menyempit, ketika kritik dilembutkan, berpikir menjadi tindakan paling radikal. Filsafat tidak berteriak, tapi mengguncang dari dalam. Sebagai posisi sadar, kita memilih berpikir cernih di tengah kebisingan, bertanya di tengah kepastian palsu. Pikiran yang merdeka adalah bentuk perlawanan yang tidak bisa dipenjara. Di akhir semua ini, filsafat bukan kemewahan intelektual, melainkan tanggung jawab moral. Selama kita masih berpikir, kekuasaan belum sepenuhnya menang.